Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Antaresa dengan NIM 21010200079. Kali ini saya akan membahas tentang analisis amortisasi dan rekuren. Analisis amortisasi. Analisis amortisasi adalah teknik dalam analisis kompleksitas algoritma yang digunakan untuk menentukan biaya rata-rata dari setiap operasi dalam algoritma. Tujuannya adalah untuk memperkirakan biaya waktu ataupun ruang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sekelompok operasi atau seluruh algoritma. Analisis amortisasi sendiri mengambil pendekatan yang berbeda dari analisis kompleksitas algoritma tradisional, yang hanya mempertimbangkan kasus terburuk. Alih-alih, analisis amortisasi memperhitungkan beberapa kali setiap operasi dilakukan dan membagi biaya operasi yang besar menjadi biaya yang lebih kecil pada setiap operasinya. Dengan cara ini, analisis amortisasi dapat memperkirakan biaya total dari operasi dalam satu waktu. Ada beberapa teknik dalam analisis amortisasi, termasuk metode agregat, metode biaya sebenarnya, dan metode potensial. Metode agregat yaitu menghitung biaya rata-rata dari sekelompok operasi. Metode biaya sebenarnya yaitu menghitung biaya aktual dari setiap operasi dalam algoritma. Sedangkan metode potensial menciptakan fungsi potensial yang mewakili biaya yang tersimpan dari setiap operasi pada waktu tertentu. Kemudian biaya aktual dari satu operasi ditambahkan ke biaya potensial dari operasi sebelumnya. Kemudian kita masuk ke analisis amortisasi droid merah. Yang pertama itu ada penentuan posisi droid merah. Yang kedua melihat lokasi droid hijau. Yang ketiga jika terdapat droid hijau di sekitar droid merah, maka droid merah akan mengejarnya. Yang keempat, jika tidak terdapat droid hijau, maka droid merah akan mencarinya secara acak. Yang kelima, droid merah akan mengulangi langkah di atas sampai bertemu dengan droid hijau. Yang keenam, menampilkan notifikasi ketika droid merah telah bertemu dan berhasil mengejar droid hijau. Maka muncullah notifikasi game over. Keperluan biaya pada analisis amortisasi droid merah. Penentuan posisi droid merah itu tidak memerlukan biaya. Yang kedua, melihat lokasi droid hijau memerlukan biaya untuk setiap iterasi, yaitu Big O1. Yang ketiga, jika terdapat droid hijau di sekitar droid merah akan mengejarnya, memerlukan biaya untuk setiap iterasi, yaitu O n log n, di mana n adalah sel pada map. Yang keempat, jika tidak terdapat droid hijau, droid merah akan mencarinya secara acak, memerlukan biaya untuk setiap iterasi, yaitu Big O1. Yang kelima, droid merah akan mengulangi langkah di atas sampai bertemu dengan droid hijau, memerlukan biaya untuk setiap operasi, yaitu Big O K, di mana K adalah jumlah percobaan droid merah. Yang keenam, menampilkan notifikasi ketika droid merah telah bertemu dan berhasil mengejar droid hijau, maka game over dan tidak memerlukan biaya. Dikarenakan jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan droid hijau tidak dapat dipastikan, maka biaya total amortisasi algoritma dinyatakan sebagai Big O K, di mana K adalah semua jumlah percobaan yang dilakukan untuk menemukan droid hijau. Kemudian analisis amortisasi droid hijau. Yang pertama, menentukan posisi droid hijau. Yang kedua, melihat posisi droid merah. Yang ketiga, mengatur jarak pandang droid hijau. Yang keempat, jika droid hijau melihat droid merah, maka droid hijau akan menghindarinya. Yang kelima, jika tidak terdapat droid merah, maka droid hijau akan bergerak secara acak
dengan mendekati tembok. Yang keenam, jika droid hijau mendekati tembok, maka droid hijau akan menghindari dari tabrakan tembok. Yang ketujuh, droid hijau akan mengulangi langkah di atas sampai bertemu dengan sampai berhasil menghindar dari droid merah. Yang ke-8, menampilkan notifikasi ketika droid hijau telah bertemu dan berhasil dikejar droid merah. Maka muncullah notifikasi game over. Kemudian keperluan biaya pada analisis amortisasi droid hijau. Penentuan posisi droid hijau tidak perlu biaya. Melihat posisi droid merah memerlukan biaya untuk setiap iterasinya, yaitu Big O1. Mengatur jarak pandang droid hijau tidak memerlukan biaya. Jika droid hijau melihat droid merah, droid hijau akan menghindarinya. Memerlukan biaya untuk setiap iterasinya, yaitu Big ON, di mana N adalah sel pada map. Jika tidak terdapat droid merah, droid hijau akan bergerak secara acak. Tidak perlu biaya. Droid hijau akan mendekati tembok. Memerlukan biaya untuk setiap iterasinya, yaitu Big O1. Jika droid hijau mendekati tembok, droid hijau akan menghindar dari tabrakan tembok. Memerlukan biaya untuk setiap iterasinya Big O1. Droid hijau akan mengulangi langkah di atas sampai berhasil menghindar dari droid merah. Memerlukan biaya untuk setiap iterasinya Big O(N), di mana N adalah sel pada map. Kemudian menampilkan notifikasi ketika droid hijau telah bertemu dan berhasil dikejar droid merah, maka game over, tidak perlu biaya. Jadi biaya total amortisasi algoritmanya adalah Big O KN, karena K adalah jumlah iterasi yang diperlukan untuk menempel pada droid hijau dengan droid merah, sedangkan N adalah jumlah sel pada map. Kemudian analisis rekuren. Rekuren atau sering disebut dengan istilah rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Fungsi rekursif sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan pengulangan atau iterasi secara berulang-ulang. Dalam pemrograman, fungsi rekursif biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu kasus dasar atau base case dan kasus rekursif atau recursive case. Kasus dasar adalah kondisi ketika fungsi berhenti memanggil dirinya sendiri dan mengembalikan nilai. Sedangkan rekursif adalah kondisi ketika fungsi memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang berbeda. Ini adalah convert algoritma ke dalam bentuk rekursif. Droid merah. Dalam algoritma ini, setiap fungsi memanggil fungsi lain secara rekursif. Oleh karena itu, analisis rekuren tergantung pada bagaimana setiap fungsi dipanggil kembali. Jika setiap pemanggilan hanya terjadi satu kali, maka fungsi-fungsi ini akan memiliki kompleksitas waktu linear. Jika beberapa fungsi dipanggil beberapa kali, maka kompleksitas waktu akan meningkat. Dalam kasus ini, terdapat dua pemanggilan rekursif yang berpotensi menyebabkan peningkatan kompleksitas waktu. Yang pertama, pemanggilan bergerak dalam sekitar, dari dalam bergerak. Kemudian yang kedua, pemanggilan pemeriksa droid hijau, yaitu dari dalam mengejar droid hijau. Kedua pemanggilan ini terjadi hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, yaitu ketika tidak ada droid hijau di sekitar droid merah. Oleh karena itu, pemanggilan ini tidak akan terjadi terlalu sering dan tidak akan mempengaruhi kompleksitas waktu secara signifikan. Dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma ini adalah Big O(N),
di mana n adalah jumlah pemanggilan fungsi. Kemudian ini adalah algoritma ke dalam bentuk rekursif, yaitu memulai fungsi droid hijau bergerak. Yang pertama, fungsi droid hijau bergerak dipanggil pada setiap iterasi sampai droid hijau telah ditangkap oleh droid merah. Oleh karena itu, jumlah iterasi yang dibutuhkan oleh rekursi ini bergantung pada jarak antara droid hijau dan droid merah. Yang kedua, jika jarak antara droid hijau dan droid merah kurang dari atau sama dengan jarak pandang, maka fungsi menghindar dari dipanggil untuk menggerakkan droid hijau menjauhi droid merah. Fungsi menghindar dari tidak memanggil fungsi droid hijau bergerak secara rekursif, sehingga tidak ada tambahan iterasi yang terjadi pada kasus ini. Jika droid hijau tidak berada dalam jarak pandang dari droid merah, maka droid merah akan terus bergerak secara acak. Fungsi bergerak acak dipanggil untuk mengubah posisi droid hijau, dan kemudian fungsi droid hijau bergerak dipanggil secara rekursif. Oleh karena itu, jumlah iterasi pada kasus ini bergantung pada waktu yang dibutuhkan droid hijau untuk memenuhi jarak dari posisi awalnya ke posisi droid merah. Jika droid hijau mendekati tembok, maka fungsi menghindar tembok dipanggil untuk mengubah arah gerak dari droid hijau. Fungsi menghindar dari tembok juga memanggil fungsi droid hijau bergerak secara rekursif, sehingga jumlah iterasi tambahan terjadi pada kasus ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.